Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Febri Sudita. Di sini kita akan membahas tentang materi pertemuan ketiga, yaitu tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Ya. Dimana kita akan mempelajari tentang teori permintaan dan kurva permintaan, kemudian pengaruh faktor bukan harga, kemudian teori penawaran, kemudian pengaruh faktor bukan harga, keseimbangan permintaan dan penawaran, dan perubahannya. Ya. Dimana kita ketahui definisi dari permintaan yaitu kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Ya. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama, adanya harga itu sendiri. Ya, kemudian pendapatan rata-rata rumah tangga, pendapatan rumah tangga terhadap pendapatan rata-rata dari masyarakat. Kemudian ada selera konsumen, di mana selera konsumen itu dari satu orang ke orang yang lain itu berbeda-beda. Contohnya di era tahun 1900-an seluruh masyarakat, ya kebanyakan dari masyarakat Indonesia senang membeli produk-produk motor dari negara Jepang, ya Suzuki gitu. Tapi sekarang selera konsumen berbeda nih, lebih suka motor di tahun 2000-an, motor Italia, ya skuter, ya skuter matic, ya kemudian listrik, motor listrik dari PLN, ya. Nah, kemudian ada juga dari harga barang lain, ya. Kemudian perkiraan atau forecasting, ya. Perkiraan forecasting itu terjadi ketika 2023 nih nanti ada terjadi resensi, ya, resensi di mana negara Amerika sudah mengalaminya, ya. Jadi ketika resensi tersebut nanti terjadi di Indonesia tahun 2023, kalian nih teman-teman khususnya yang sudah bekerja jangan ya membeli properti atau aset-aset ya baik bergerak maupun tetap. Kalian tabung aja nih uang kalian ya dalam bentuk debit atau cash ya, dimana nanti ada perubahan dari harga begitu ya. Oke, kemudian jumlah penduduk ya, dan corak distribusi pendapatan. Nah, maksudnya distribusi pendapatan seperti apa sih Bu? Ya, dimana kalau distribusi pendapatan ketika para pengusaha memiliki sejumlah aset ya, baik itu tetap maupun tidak ya. Kalau tetap itu kan kayak gedung ya, perkantoran. Kalau yang tidak tetap kan kayak mobil. Mobil-mobil itu kan mobil-mobil mewah tentunya memiliki pajak ya, pajak yang cukup tinggi. Ketika pemerintah menetapkan harga pajak, menaikkan harga pajak, otomatis si pengusaha akan berpikir dua kali nih untuk melakukan pembelian repeat uang atau tidak atas barang-barang tersebut ya, atas barang-barang mewah. Nah, di mana nanti pajaknya tersebut ya yang dikeluarkan oleh pengusaha dan diberikan kepada pemerintah ya secara tidak langsung. Nah, nantinya pajak tersebut akan membantu para pekerja dalam memberikan pendapatannya ya atau gajinya begitu, menaikkan gajinya secara tidak langsung ya, atau subsidi lah ya, untuk apa, untuk pembelian kebutuhan para pekerja ya yang di bawah rata-rata begitu, untuk pembelian rumah bersubsidi, rumah-rumah yang murah ya, dan seperti itu ya. Kemudian di sini ada kurva permintaan, di mana hukum permintaan yang kita ketahui ya menyatakan bahwa bila harga barang naik maka jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya. Ya, jangan lupa. Nah, kurva permintaan itu adalah yang seperti ini ya, dari kiri menuju ke kanan tapi bawah. Ya, kalau untuk penawaran dari kiri menuju ke atas ke kanan ya. Nah, definisinya contohnya kayak gini ya. Nah, ini kurva dari permintaan ya. Nah, kemudian efek faktor bukan harga ya terhadap permintaan, biasanya ada 3 yang komoditinya, yaitu komoditi pengganti, pelengkap, dan netral. Pengganti itu contoh-contohnya kalau nggak ada kopi berarti penggantinya teh ya, atau kalau nggak ada
kalau nggak ada beras bisa diganti dengan umbi-umbian ya. Nah kemudian kalau pelengkap berarti kalau kita minum kopi tidak ada gula dan tidak ada es, kayaknya kurang lengkap ya. Seperti itu yang bisa melengkapi barang-barang yang utama ya. Kemudian kalau untuk barang netral yang tidak ada kaitannya, ketika kalian ingin membeli baju, kalian juga ingin membeli peralatan alat tulis, nah itu tidak ada kaitannya, nggak bisa diganti dan nggak bisa dijadikan lengkap ya. Nah, kemudian pendapatan konsumen di sini ada 4: inferior, esensial, normal, mewah. Dimana untuk barang inferior adalah barang-barang yang ketika penghasilan kalian di titik terendah ya, penghasilan terendah kalian. Jadi contohnya pendapat kalian rata-rata sehari itu 50.000, berarti kalian tidak bisa jajan di Starbucks ya, atau bisa aja sih di Starbucks tapi harganya murah Bu ya, bisa, tapi kalian tidak bisa saving ya. Nah atau ketika kalian memiliki 50.000 ada keju dan ada nasi dicampur telur, nah, berarti kalian lebih better memilih nasi dicampur telur ya, untuk bisa saving nih, karena kehidupan tidak hanya hari ini ya. Kalau untuk ekonomi pasti to be continue ya. Kalau untuk esensial barang-barang kebutuhan pokok ya, seperti gula, teh, beras, nasi, kayak gitu-gitu ya. Nah untuk kalau normal itu ketika pendapatan kalian naik, pasti permintaan akan naik ya. Contohnya pakaian ya, sepatu kayak gitu ya. Nah untuk barang mewah yaitu ya udah barang-barang yang memang memiliki harga atau nilai tinggi ketika pendapatan kalian mulai menaik ya, mulai tinggi. Nah kemudian faktor lain di sini untuk permintaan ada distribusi pendapatan, jumlah penduduk, cita rasa dan ramalan masa depan. Nah di sini ada fungsi kurva permintaan. Ketahui ID sama dengan A min BP ya. Dimana kalau untuk permintaan ini simbolisnya negatif ya, negatif. Nah kalau permintaan negatif, kalau penawaran selalu simbolnya positif ya, untuk hasil akhirnya fungsi kurva pertamanya ya, dimana QD itu fungsi permintaan, A itu konstan atau nilai yang positif tetap, B itu koefisien dan P itu harga dari barang ya. Untuk turunannya di sini ada Q1, Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1 ya. Nah ini kalian bisa baca untuk contohnya ya. Nah seperti ini. Ketika kalian sudah menghitung untuk fungsi permintaan, nah kalian buatkan ya kurva permintaan seperti ini ya. Hasilnya dimana untuk P1 ini ada 5 rupiah, kemudian P2 15 rupiah, P1 40 pieces ya, 40 kg, Q2 20 kg, berarti Q2 dikurang Q1 Q1 Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 P2 dikurang P1 ya. Kalian jumlah masukin data-datanya yang sudah diketahui, kemudian kalian kali silang Q dikurang 40 dikalikan 15 dikurang 5 ya. Tapi ini disederhanakan terlebih dahulu ya sebelum dikalikan silang. Nah kemudian langkah ketiga kalian substitusikan, dipindah ruaskan ya. Habis disubstitusikan dipindah ruaskan. Jadi dikelompokkan nih variabel-variabel yang konstan ya, tetap ya, dipindah ruaskan. Nah kemudian disederhanakan lagi, dijumlahkan lagi ya. Dapatlah 50 minus 2P ya untuk permintaan. Ada soal lagi bisa kalian oke. Di sini kita skip dulu ya. Jadi pergerakan kurva permintaan itu bisa bergeser ke kanan atau bisa juga bergeser ke kiri ya. Nah, kita
Lanjut untuk penawaran ya, dimana supply. Sama, untuk faktor yang mempengaruhi ada harga barang itu sendiri, harga barang lain, teknologi, biaya produksi, dan tujuan operasi perusahaan ya. Nah, rumusnya nih, teman-teman, minus M ditambah NP ya, atau M ditambah NP. Pokoknya tengah-tengahnya itu dia selalu bernilai positif karena bergerak lurus ya, naik gitu. Ya, tidak menurun ya. Karena apa? Jumlah permintaan sebanding dengan harga ya untuk penawaran. Nah, jika harga naik, maka penawaran barang itu akan naik ya, sebaliknya gitu ya. Itu yang dinamakan ceteris paribus ya. Nah, contohnya seperti ini. Harga durian Rp1.000 berarti 10 unit, yang ditawarkan 2.000 berarti 20 unit dan seterusnya ya. Nah, inilah contoh dari kurva penawaran ya. Nah, ini ada contohnya juga, contoh hitung-hitungannya. Nah, di sini ada soalnya, teman-teman nanti bisa mencoba ya. Faktor bukan harga terhadap penawaran, ada harga komoditas lain, biaya pengelolaan faktor produksi, tujuan dari perusahaan, tingkat teknologi, dan musimnya. Nah, di sini juga ada equilibrium. Equilibrium adalah titik keseimbangan ya antara penawaran dan permintaan, yang dimana QD sama dengan QS ya. Seperti ini ya, di tengah-tengah equilibrium. Nah, ini coba kalian ya. Nah, ini elastisitas FP, angka elastisitas ada 5 ya. Ada inelastis sempurna, elastis terhingga, elastis FP kurang dari 1, inelastis FP kurang dari lebih dari 1, elastis, kalau inelastis kurang dari 1, dan elastis unitari sama dengan 1 ya. Nanti kita akan pelajari nih elastisitas di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, mungkin sekian untuk materi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Thank you for watching. See you next week ya, pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.